Dengan abang siapa nih bang? Bang Fadli. Abang Fadli. Datang dari mana bang? Dari Padang, Bang. Dari Padang? Iya, Langsung dari Padang atau mampir-mampir dulu nih? mampir-mampir dulu. Yang bikin tertarik sama IPDTG apa nih bang? Kayak lebih praktis gitulah. Lebih praktis ya? Iya. Kalau ini namanya cover cartridge aja. Nanti kalau udah sering dipakai biasanya cover cartridge-nya nggak kita pasang-pasang lagi. Ini cartridge tintanya, ada 6 channel. Terhubung dengan selang langsung ke tabung. Cara ngebukanya, mika plastiknya kita tarik aja ke sebelah kanan, gitu aja. Dan kalau buat di cartridge, di belakang cartridge ada penguncinya nih bang. Digeser aja, setelah digeser, diangkat. Geser dikit, baru diangkat. Geser, angkat. Cobain bang. Ya, satu lagi bang, biar tahu selangnya. Yang penting kegeser dulu baru diangkat. Diangkat, tarik selangnya juga nggak apa-apa. Ya. Yang jadi ingatan nih biasanya di sini nih. Ini tuh pengunci cartridge nih. Biasanya mudah patah. Iya. Jadi kalau patah biasanya kita saranin ganti cartridge-nya aja. Cara ganti cartridge tinggal lepas selangnya aja terus colokin lagi ke cartridge yang baru. Aman. Soalnya kalau udah patah kita paksain pemakaian takutnya bocor, dia rembes. Takutnya cairan tinta atau cleaner nanti di sini langsung jatuh ke fleksibel. Iya. Jadi kalau udah patah harus buru-buru diganti. Biasanya orang patah karena maksa pas ngebuka nih. Biasanya dia maksain geser sambil ngangkat keras. Padahal triknya cuma kita geser aja nih, baru diangkat. Gitu. Karena training kagak colok tinta, jadi kagak nunjukin hasil bos. Jadi kita percepat aja bos. Pokoknya setelah hidupin mesin, cuma gue sih prosesnya head cleaning dan nozzle check gitu aja. Kalau nozzle check hasil udah bagus, tinggal track clean aja ke alas. Pokoknya awal hidupin wajib head cleaning dan nozzle check. Gitu aja. Ya, oke, kita kedatangan tamu training nih dengan abang siapa nih bang? Bang Fadli. Abang Fadli. Datang dari mana bang? Dari Padang, Bang. Dari Padang? Iya, Langsung dari Padang atau mampir-mampir dulu nih? mampir-mampir dulu. Mampir kemana bang? Mampir ke Jakarta tadi, Bang. Jakarta. Dari Padang sendiri apa sama siapa nih bang? Sendiri, Bang. Sendiri. Iya. Terus dari Jakarta ke sini sama temennya? Iya, sama temannya. Nah ini. Tahu IBDTG dari mana nih bang? Dari Google sama YouTube, Bang. Dari Google sama YouTube. Iya, Udah lama ngikutin kita di YouTube bang? udah. Udah cukup lama ya? Iya. Yang bikin tertarik sama IBDTG apa nih bang? Kayak lebih praktis gitulah. Lebih praktis ya? Iya. Tapi pernah review-review produsen DTG lain juga nggak? Oh, enggak, Bang. Belum? Belum. Langsung pertama ngeliat IB terus langsung tertarik gitu ya? Iya. Emang kesehariannya ngapain bang awalnya? Udah buka sablon juga atau gimana? Sablon juga. Udah buka sablon juga? Iya. Sablon apa nih bang? Oh, sablon kayak percetakan lah, Bang. Percetakan. Iya. Di DTG buat pelengkap nih ya? Iya. Biar tambah jos. Di sana buka toko juga bang? Buka toko, Bang. Buka toko. Iya. Percetakan nyetak kaos juga atau sebelum-sebelumnya cuma nyetak-nyetak? Nyetak sablon kaos ada, tapi yang secara manualnya. Oh, sablon kaosnya manual. Iya. Di DTG juga biar nggak ribet bang ya, biar efektif ya. Apalagi kalau buat nerima orderan yang satuan. Kalau manual kan rada berat juga. Udah jalan berapa lama usahanya bang di sana bang? Usahanya usaha orang tua, tapi udah agak lama juga sih. Udah lama juga ya? Bantu. Iya. Oke bang Fadli, terima kasih. Iya, Bang. Ya bang. Udah, ya. bang. Ya. Kasih, Bang. Sudah semangat Ya, Bang. jalan semuanya bang. Kalian informasi lama aja bang. Ya. Ya. Bang.
Senin itu kabarnya bang. Hah? Senin dikabarinnya. Iya, nanti kabar sama dia kok. Dikirimin video juga pas pengiriman. Kasih bang. Ya, sama-sama bang. Tarik ses. Oke, ini mesin DTG A3 Neo Inovasi untuk Bapak Muhammad Fadli Talib. Tadi training nih orangnya, di mainboard juga udah kita marking. Sebelum dikirim mesinnya kita tes tombol dulu nih, tombol hijau untuk majuin tatakannya. Tombol kuning untuk mundurin tatakan. Ya, merahan untuk berhenti, maju, berhenti, mundur, berhenti, maju, berhenti, mundur, berhenti. Gitu aja. Oke. Terima kasih Bapak Fadli, tombol maju mundurnya berfungsi dengan baik. Mesin DTG A3 Neo Inovasi. Ya, ini mesin DTG A3 Neo Inovasi untuk Bapak Muhammad Fadli Talib. Ini alamatnya. Tadi orangnya training tapi tidak dibawa mesinnya, dikirim via Indah Kargo. Sebelum dikirim mesinnya kita tes print terlebih dahulu nih dengan bantuan software Acrorik. Ya, print sedang berlangsung, kita tunggu saja. Kita tidak colok tinta di sini, hanya melihat kinerja mesinnya apakah melakukan pengeprintan dengan normal. Ya, mesinnya melakukan pengeprintan dengan normal. Tidak ada kendala pada mesinnya, siap dikirim menuju Padang untuk Bapak Fadli. Terima kasih banyak telah order di IBDTG. Proses print berlangsung. Oke, terima kasih. Oke, ini mesin hot press untuk Bapak Fadli di Padang. Tadi orangnya training. Sebelum dikirim mesin hot pressnya juga kita setting terlebih dahulu nih. Kita kasih temperaturnya maksimal 163, baik digunakan nanti di suhu 160. Ini masih 37. Nanti sebelum digunakan jadi tunggu naik dulu. Timer yang bawah ini 6 detik buat pengetesan. Oke, kita tekanannya langsung tuasnya. Timernya berjalan mundur. Ya, alarmnya juga menjerit dengan sangat keras, menandakan hot pressnya juga normal. Kita angkat saja. Timernya kembali ke settingan tadi 6 detik. Sekalian kita setting aja timernya juga, jadi nanti di rumah tinggal dipakai aja. Kita setting timernya, kita buat finishing 100 detik. Jadi ntar untuk segala penyiapan kaosnya dihitung mundur dari 100 saja. Terima kasih Bapak Fadli. Mesin hot pressnya juga siap dikirim nih. Udah kita setting, di rumah tinggal dipakai aja. Ya, konsumen dari Padang. Tapi dia emang asli Padang. Padang, Pariaman. Enggak, dia naik motor ke sini dari Padang. Dari Padang, Pariaman. Serius. Agak, dia mampir ke rumah. Ya, konsumen dari Padang mampir ke motornya. Oh, Jakarta Keras. Ya, konsumen dari Padang, dia mampir dulu ke rumah temennya Ya, Goy. yang ada di Jakarta Keras. Agoy. Nah, dia kesini tuh beli mesin. Tapi training minta juga. Padahal trainingnya nggak colok tinta, jadi tidak menunjukkan hasil, guys. Ya udah, gitu aja ya udah. Jadi mesinnya nanti kita kirim di Bidot. Sambil ngadem-ngadem dulu nih, ngobrol-ngobrol dikit nih Bang. Boleh, silakan. Nah, pertanyaan pertama nih Bang, kenapa sih kita harus milih Indah Kargo sebagai jasa pengiriman? Kalau menurut saya Pak, selama customer saya udah banyak nih ya untuk memakai Indah Kargo, ya insya Allah amanah gitu. Kalau masalah ini kan enaknya kita door to door antar jemput gitu kan, ada pengantaran dan ada jemputan gitu. Dimana konsumen itu lagi keadaan susah di rumah atau malas keluar, kan bisa telepon kami gitu, bisa dijemput gitu kan. Berarti barang dijemput langsung ke pengirim, langsung diantar juga? Ya betul, kita jadi antara door to door, jadi antar jemput. Nah, pengantarannya sampai rumah nggak nih Bang? Kalau pengantaran, kalau masih terjangkau dari kami itu masih diantar. Nanti kan kalau untuk daerah-daerah terpencil itu biasanya itu dia ada komunikasi dulu antara ke konsumennya, bagaimana enaknya gitu. Kalau misalkan biasanya kan itu ada out area gitu kan, biasanya semua ekspedisi pasti ada out area gitu kan.
Dan kemungkinan pasti ada komunikasi dulu antara konsumen dan ke pelanggan Indah Cargo-nya gitu. Oh, jadi buat daerah-daerah tertentu nih ya? daerah-daerah Yang nggak terjangkau lah ya? Iya, tertentu. Kalau yang biasa-biasa sih Yang bisa diantar ke biasa rumah bisa ya? diantar sampai rumah, yang penting alamat dan nomor teleponnya harus lengkap. Harus jelas Ya, dan harus lengkap. jelas. Iya, betul. Nah, estimasi buat pengiriman luar kota berapa lama sih Bang? Kalau ke Padang itu, kalau Padang kota itu estimasi ya 5 hari ya, kita ngulur waktunya ya, supaya karena kan kita nggak tahu di keadaan di jalan bagaimana ya, kan kita nggak tahu nih apakah keadaan macet atau kendala di mana, saya nggak tahu nih. Kalau estimasi 5 hari lah. 5 hari pengiriman darat apa atau? Darat. Darat. Jadi Indah Cargo itu dia untuk Sumatera, Jawa dan Jakarta itu kita pakai mobil kita sendiri. Sumatera, Jawa, Mataram, Mataram, semua Denpasar. pakai mobil kita sendiri langsung ngejos. Langsung pakai mobil sendiri ya, berarti nggak ada mampir-mampir. Tidak ada. Nah, palingnya mampir ke supir itu ke agen-agen untuk menurunin barang gitu. Oke. Ke perwilayah gitu. Kalau antar pulau gitu Bang, Sumatera dan Jawa estimasi pengirimannya sama atau kira-kira Tidak, ada beda-beda? Tidak beda-beda. Nah, karena kalau kita mampir pasti ke bagian kotanya dulu. Bagian kotanya dulu. Iya, ke kotanya dulu baru nanti ditransit ke daerah masing-masing. Nah, paling lama tuh sampai tuh barang nyampe ke rumah berapa lama kira-kira Kita Bang? paling kalau untuk Sumatera paling estimasinya semingguan lah paling lama. Untuk ke daerah-daerah selain kota Padang, misalkan Padang atau mana itu ke Pariaman atau mana itu pasti kita ada waktu untuk jadwal tertentu gitu. Karena nggak setiap hari itu mobil langsung berangkat ke sana, nggak ada jadwalnya juga gitu. Kalau untuk Jawa-Jawa mah cepet. Kalau Pulau-pulau Jawa. itu estimasi 4-5 hari ya sama gitu. 4-5 hari karena setiap penjemputan itu sehari ini dijemput malamnya langsung jalan, tidak ada untuk dipending-pending. Nah ya, Indah Cargo kan sama IBDTG udah lama nih. Iya. Dari 2016, Iya. udah 4 tahun lebih lah. Iya. Kalau untuk pelanggan-pelanggan yang udah lama kayak gini nih Bang, Hmm. apakah ada potongan harga atau ada harga khusus nggak nih? Oh, udah pasti ada harga khusus dari Indah Cargo. Udah pasti ada. Udah pasti ada. Berarti IBDTG nih udah dapat harga khusus. Udah Jadi harga khusus dari saya, dari Indah Cargo juga. ongkos kirim yang tertera itu udah termasuk diskon dari Sudah dari Indah Cargo Ili langsung. Express. Dari Ili Express. Dari Ili Express. Nah, Indah Cargo kira-kira AG-nya udah banyak kan nih Bang? Kalau agen itu kita udah ada di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia nih? Sudah ada, karena kita ini udah membuka lagi cabang-cabang agen juga. Sekarang udah mulai ini dan mobilnya pun sudah, alhamdulillah udah banyak, udah siap diluncurkan ke sana. Gitu. Ya. Berarti semua paket bisa dijemput ya? Ya bisa dijemput paket. Nah, kalau mau ngubungin Indah Cargo lewat mana nih Bang? Kalau- Buat orang-orang yang belum tahu nih. Kalau misalkan ini klik aja di www.indahonline.com. Kalau misalkan untuk mencari ininya, kalau untuk menjemput itu tergantung wilayah. Untuk menjemputnya itu di daerah wilayah mana? Berarti lihat agen-agen terdekatnya Ya, dulu. agen-agen terdekatnya aja. Cara lihatnya ada di web tadi Bang ya? Dia ada di web tadi. Berarti setelah ngeliat agen-agen terdekat nih dari rumah kita masing-masing, untuk lebih lanjutnya kalau mau dijemput paket kita sama Abang Indah Cargonya, langsung komunikasiin via web aja. Iya. Di sana ada nomor tertera Bang ya? Ya, ada agen-agen tertentu di situ. Atau klik aja di Maps, klik aja di Maps nanti muncul semua ini ya, Bang. Nah, buat Abang Dedi nih, agen daerah mana nih Bang? Kalau Masuknya? saya kebetulan itu adanya di daerah Cibitung, Cibitung, Cikarang Barat. Cikarang Barat, Ya. Kabupaten Bekasi masih Bang ya? Kabupaten Bekasi. Nah, kan ada juga nih Bang yang bilang kalau Indah Cargo tuh ada agen otonom, ada agen kantor. Itu perbedaannya apa nih Bang? Dan Bang Dedi sendiri masuknya agen mana nih Bang? Kalau menurut saya tuh agen otonom sama agen kantor itu sama aja. Karena kan agen otonom itu jadi perorangan, jatuhnya untuk bekerja sama dan bergabung sama Indah Logistik. Gitu. Kalau saya pribadi masih di agen pusat kantor dari pusat. Pokoknya semua agennya aman Bang ya? Insya Allah aman, Amanah. amanah dan tepat. Kalau kita kan udah kenal deket nih sama Bang Dedi udah 4 tahun lebih lah ya. Udah ramah banget nih. Kalau buat yang di agen-agen luar sana nih Bang,
yang lain-lain, kira-kira driver-drivernya sama kayak abang juga nggak ramah-ramah nih orang ini? Sama semua, tidak ada bedanya. Sama semua, karena kan kita ini kan kalau bertemu customer itu kan harus ramah dan tamah dan senyum. Itu intinya kalau dalam melayani konsumen begitu bang. Nah, berarti enak bang ya kalau mau kita ngubunginya, komunikasinya biasanya. Iya betul. Nah kalau penjemputan barang nih bang, misalnya kita mau ngirim paket nih, batas waktu tuh perharinya dari jam berapa sampai jam berapa nih bang? Kita tuh bukain Ilya Express itu buka jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau untuk batas penjemputan itu paling kita kasih waktu jam 4. Karena kan kita di kantor itu belum input, belum memenuhi syarat untuk laporan ke pusatnya gitu. Tapi batas jemput jam 4. Berarti batas jemput jam 4 ya? Iya. Hari kerjanya bang? Hari kerja itu kita dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Senin sampai hari Sabtu? Iya. Berarti hari Sabtu masih bisa kita? Masih bisa. Oke, terima kasih banyak Abang Dedi atas penjelasannya. Sama-sama. Sukses terus Indah Kargo. Amin. Oke, pengiriman kemana nih? Abang Indah Kargo nih, angkat dari Bang Uban. Kita ke Pariaman bang. Padang Pariaman. Siap. Gangkai. Uni atau udah. Udah. Oh, Padang. Argonya Padang. Padang, guys, Padang. Oke, satu lagi. Hot press-nya coy. Nah, ini apa nih? Hot press-nya bang. Mesin hot press. Satu paket ke Padang, Pariaman, DTG dan hot press. Sip. Oke. Berangkat ntar malam. Ya. Indah Kargo. Thank you Bang Dedi. Thank you.